Kita sekarang lagi melihat performa sistem virtual class. Yang pertama yang kita amati adalah aktivitas statistik real time dari Google Analytics. Kira-kira seperti ini tampilannya. Pengambilan data dilakukan pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020. Untuk melihat anomali dan seperti apa proses yang membuat sistem kelas ini menjadi agak berat ya dalam kurun waktu selama musim UTS. Jadi kita lihat ada 645 user yang sedang aktif real time setiap detiknya. Ini dari lokasinya dari mana-mana ini, dari Medan, Pekanbaru, dari Bandar Lampung, ada yang dari Jakarta. Ya, kita lihat akses dari Google Analytics. Coba kita bandingkan dengan akses Apache-nya. Ini akses Apache-nya. Ini adalah statistik log dari web servernya. Kita lihat pergerakannya sangat masif sekali. Ya, bisa Anda lihat di sini. Akses lognya ini terlihat sangat banyak, terutama ini berasal dari luar Unila, ya, di luar dari IP publik Unila. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses tuningnya, bagaimana proses optimasi di sisi database. Pertama kita lihat dulu aksesnya, kita lihat aksesnya di proses. Nah, ini kita lihat prosesnya adalah CPU-nya 11%, 14%, memorinya ini kita lihat ada 40 GB ya, free-nya masih ada 200-an GB. Kita lihat lagi data MySQL prosesnya. Ya, coba kita lihat proses yang terjadi di MySQL-nya. Lihat proses yang berjalan. Show process list. Query-nya apa saja? Ini ada 14 query ya, ada 14 query yang berjalan saat ini yang diproses. Oke. Show process list. Kemudian kita lihat lagi show full. Full process listnya ada 18, ada 17, ini ada 18, 27. Oke, ada 24. Sekarang kita lihat status InnoDB-nya ya, show engine InnoDB. Kita scroll ke atas. Apa yang terjadi di sini? Coba kita lihat InnoDB pada tanggal 26 bulan 11 pukul 9.48. Master trade loop-nya ada 67.000. Kemudian transaksinya ada banyak transaksinya. Geser ke bawah. Ini ke tabel MDL session. Oh, kebanyakan dia tulis ke session ya. MDL session juga ini. Kemudian MDL session juga. Session juga. IO. Oke, ini MDL case. Ya, dia baca MDL case flag. Kemudian page read-nya ada 54 juta page read ya. Page read-nya cukup banyak, ini 54 juta. Create-nya ada 300.000. Terus yang ditulis ini ada 4 juta. Oke.
18 insert, 53 update, 0,5 delete per second, 393 read per second. Itu adalah proses yang terbaca di MySQL-nya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana proses optimasi di sisi database. Kita coba lihat di Navigate. Di Navigate kita coba periksa tabelnya ya. Tabelnya yang paling banyak tadi kita lihat adalah model log ya. Kita lihat di bagian log. Nah ini. Nah di bagian model log Anda bisa lihat ini ada 22 juta record. 22.539 record log. Yang ini sudah saya backup. Tabelnya diganti namanya dengan backup ya, MDL log backup. Jadi ini di-create pada 17 bulan 3 ya. Datanya sudah 22 juta record dan sekarang digantikan dengan yang MDL log tadi ya, yang baru. Ini masih kosong. Kemudian yang perlu di backup juga untuk ukuran tabel yang sangat besar, yaitu ada tadi MDL session. Nah, MDL session, model session ini dia. Nah, Anda bisa lihat model session yang lama ini ada 1.639.000 record. Ini juga di backup, kemudian digantikan dengan tabel yang baru, yang isinya juga baru 898 record. Kita lihat lagi di performa, mudah-mudahan agak lebih membaik. Coba kita akses. Ini kelasnya. Kita buka, aksesnya masih lancar ya. Masih lancar, di refresh masih lancar. Kita coba login. Saya login dengan login saya. Oke, masih lancar. Ada 15.000 user yang tercatat selama 10.000 menit. Itu banyak orang ya. Kita lihat mata kuliah saya. Ada yang ujian kemarin UTS, antar TIA. Nah, ini mata kuliahnya. Kemudian kita lihat di bagian UTS. Bagian UTS ini kita lihat hasilnya. 33 orang. Yang bisa dilihat ya, backgroundnya adalah Google Analytics dan akses log Apache yang masih bergulung-gulung. Ini hasil ujian mahasiswa saya. Ada 4 orang yang nilainya 100, ada 11 orang nilai 90, dan ada 1 orang nilai 65. Ya, seperti masih berjalan lancar. Mudah-mudahan bisa lebih baik lah. Oke ya. Nah, cuman masalahnya ini adalah di sisi storage atau media penyimpanan. Bisa dilihat sisa storage-nya adalah hanya 4,7 GB. Ya, ini Anda bisa lihat di sini, ini adalah storage V-Class-nya, sisa 4,7 GB, tapi sudah disiapkan satu partisi di dev SDC ini sebanyak 3 tera. Ini untuk storage yang baru. Nanti kita coba pindahkan pada saat libur tengah malam, sekitar jam 11 malam, jam 12 malam, kita pindahkan dari V-Class storage ini ke V-Class yang 3 tera. Yang mudah-mudahan bisa berjalan lancar, karena proses pemindahan sebanyak 460-an giga ini sepertinya akan butuh waktu ya, estimasi mungkin bisa 5 jaman mungkin. Oke ya, terima kasih. Kita lihat lagi catatan lognya, kita lihat lagi dibandingkan dengan Google Analytics.
Analytics-nya ya. Bisa lihat di sini Google Analytics dari sistem V-Class Unila. Saya tarik dikit sini. Ini bisa digeser nggak nih? Ini geser, nggak bisa ya. Oke, ya nggak bisa lihat. Ini kita analisis dulu. Log sebelah kiri masih berjalan, 563 user. Location-nya kita lihat dari mana saja. Nah, location-nya ini ada yang dari ya mayoritas dari Indonesia ya. Dari Indonesia di mana saja kita bisa lihat. Bandar Lampung, Jakarta, Palembang, Batam, Pekanbaru, Tangerang, Jambi, Medan, Depok, Bengkulu, Tangerang. Cukup banyak ya. Dan traffic source-nya di mana nih? Kontennya Hobi Kelas, D3 Keuangan, Teknik Penelitian, Wawasan Pendidikan, Kelas Logika, Ujian Tengah Semester, Manajemen Keuangan, Wawasan PSP dan seterusnya. Lihat lagi conversion-nya, audiensnya, review, kita lihat audiensnya. Ini ya audiensnya. Rata-rata per jam itu ada 14 ribuan, 14 sampai 15 ribu user ya per jamnya. Rata-rata hariannya sessionnya ada 173, 172 ribu, page view-nya 1.600.000 untuk hari ini. Rating sistemnya kita lihat. Rating sistemnya, kita lihat datanya pengguna Unila ini menggunakan sistem operasi apa, ya akan kelihatan dari Google Analytics ya. Nah, ini yang paling tinggi adalah Android, ada 14.000 users untuk hari ini, ada Windows, iOS, Linux, macOS, dan Chrome OS. Yang paling banyak dari handphone ya. Dan kita lihat lagi service provider. Nah, service provider, coba kita lihat seperti apa datanya. Service provider, behavior. Behaviornya apa nih? Coba lihat behavior flow, policy, login, quiz. Behavior flow-nya apa nih? Behavior flow, bisa melihat behavior users mungkin. Oh, ini petanya ya. Petanya bisa kita lihat mode assign, login, kemudian ke mana-mana ya. Oke, kita balik lagi ke real time. Lihat overview. Nah, kita baca lagi apakah ada penambahan data. 500. Kita coba akses kelasnya, masih lumayan lancar. Oke ya. User. Coba kita lihat data dari analisis log Apache-nya untuk hari ini. Ini adalah data harian dari log Apache. Ini bisa dilihat page-nya, ya, page hit-nya itu adalah sebanyak 2.950.000 untuk tanggal 25 kemarin. 2.900.000, ini hourly usage-nya, hourly statistiknya agak berbeda dengan Google Analytics tadi, tapi trennya sama. Kita perbesar yang log Apache-nya, ini seperti ini, lognya masih berjalan-jalan, bergulung-gulung seperti tsunami.
tapi masih relatif masih lebih lancar ya setelah diproses tuning pemindahan backup database agar sistemnya tidak membaca terlalu besar database, terutama di bagian ini ya. Nah, terutama di bagian model session ini kita rename tabelnya ada 1.600.000 record dan satu lagi adalah MDL log. Nah, MDL log ini ada 22 juta record yang ada, ini kita backup dan create tabel yang baru. Ya, demikian review singkat bagaimana kondisi virtual class Unila saat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.